Oke, kembali lagi bersama gua dan kali ini gua kembali dengan membahas review pertandingan Liga 1 dari 4 pertandingan. Gua akan membahas 2 pertandingan. Ya, 2 pertandingan antara Persebaya berhadapan dengan Barito dan juga ada super big match antara Borneo berhadapan dengan Bali United. Oke, kita bahas dulu ke pertandingan pertama Persebaya Barito. Main di kandang Persebaya, turun dengan formasi 4-3-3, kedua tim sama. Kita bahas dulu dari Persebaya. Kiper timnas Hernando Ari. Di belakang ada Reva Adi, Utama, Kadek Raditya, Dusan Stevanovic, dan juga Arif Catur. Wah, ini cukup mudah semua ya pemain-pemain belakang, praktis ya, kecuali Dusan. Terus di tengah ini yang menjadi penting, yaitu ada Riva Wahyudi, ada Zevalente. Menurut gue pemain yang sangat luar biasa. Lalu ada Song Eui-young, ya pemain asal Korea, dan di depan ada Bruno Moreira di kiri, Wildan di tengah, striker muda, dan juga So Yamamoto, ya pemain Jepang. Jadi praktis di tengah dan juga di depan ini dikuasai oleh pemain asing ya. Banyak pemain asing yang dimainkan di kubu Persebaya. Dan di Barito, Ega Rizky Pratmana main penjaga gawang, 4 pemain belakang Bagas Kava, Carly Demurga, Renan Alves, dan juga Friendly Saputra. Di tengah ada Hashim Kipu, Bayu Pradana, dan juga Mike Out. Di depan ada Rizky Pora, Gustavo Tocantins, dan juga Murilo. Nah, ini pertandingan yang sebenarnya dari detik awal, dari menit awal cukup seru. Ya, dimana kedua tim saling menyerang. Ya, Persebaya memang mendapatkan peluang, 3 peluang pertama ya, on target itu di awal. Ya, sayang sekali masih mampu di save oleh Ega Rizky kebanyakan ya. Cukup luar biasa penampilan dari Ega Rizky sehingga mencegah Persebaya mencetak gol cepat. Nah, permasalahannya adalah di tengah-tengah, ya di pertengahan pertandingan ini mulai Barito bisa keluar dari tekanan. Barito bisa keluar dari tekanan lewat apa? Lewat counter. Lewat counter cepat yang memanfaatkan skill dari seorang Murilo yang berkali-kali. Memang ini pemain yang sangat skillful, body balance-nya bagus, shootingnya, golnya di menit 28 itu kan sangat spektakuler. Sangat amat spektakuler itu gol. Ya kan benar-benar ke pojok, itu kiper manapun juga nggak bakal bisa save. Setelah itu pun, itu berapa kali kan kelihatan Barito yang mendapatkan angin. Ya kan mendapatkan angin. Persebaya menurut gue salah satu tim dari sedikit tim Liga 1 yang berani bermain passing-passing pendek dalam membuild up sebuah serangan. Banyak kombinasi, which is really good. Ya, which is really good. Gue cukup impress dengan permainan dari Persebaya, terutama lewat passing-passing pendeknya ketika membuild up sebuah serangan. Ya, di depan gawang mereka passing, cuman memang belum ada finishingnya aja, itu yang sangat disayangkan. Nah, Barito lebih ke direct football, long ball. Berapa kali juga mereka coba untuk menguasai bola, ada beberapa kombinasi yang cukup cukup bagus mereka lakukan di lini tengah, tapi itu jarang, itu tidak sesering Persebaya. Mereka sering kali mendapatkan bola langsung direct mengincar si Murilo yang memang cepat sekali pemain yang satu ini kan. Nah, di pertengahan tadi Barito mulai bangkit. Nah, di akhir ya lewat satu counter Bruno Moreira bisa cetak gol. Kesalahan dari Bagas di mana dia sekali ambil dan terlewat oleh Bruno dibalas dengan gol yang tidak kalah cantiknya. Di posisi yang kurang lebih sama, placingnya juga sama, benar-benar pojok. Indah banget lah golnya. Satu sama, menurut gue cukup fair di babak pertama ya, di babak pertama. Nah, di babak kedua, nah ini mulai sedikit menurun temponya kalau menurut gue, terutama dari Barito. Benar-benar Barito mengincar kelihatannya 1 poin. Rahmat Dermawan mengincar 1 poin. Terlihat dari apa ya? Mereka mundur. Praktis lebih bertahan, parkir bus, sedangkan Persebaya kesulitan. Walaupun mereka menguasai bola, mereka coba untuk menerobos dari berbagai lini, mereka sulit sekali untuk mendapatkan celah di lini pertahanan dari Barito sehingga mereka tidak bisa menciptakan gol. Nah, lantas yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah kembali lagi wasit. Ya kan, wasit menjadi perhatian lagi. Wasitnya padahal ini adalah Torik Alkatiri, wasitnya FIFA. Ini wasit yang terkenal memang tegas. Tapi bagaimana ada 2 keputusan yang ditarik. Pemain Persebaya ditarik di dalam kotak penalti, dia tidak memberikan penalti. Ya mungkin ada orang yang bakal bilang itu 50-50 atau minim kontaknya. Menurut gua dari kemarin kelihatan wasit ini tidak mudah dalam memberikan penalti.
ya tidak mudah dalam memberikan penalti terhadap jatuh-jatuhnya pemain itu di kotak penalti. Karena menurut gue juga banyak momen di mana pemain itu diving. Banyak pemain di mana momen di mana pemain itu diving. Sehingga Torik, nah ini kenapa kita harus ada VAR. Kalau ada VAR, mungkin itu kan bisa diminimalisir kesalahannya. Ya kan, kalau misalkan tadi ada VAR, Torik benar, dia biarkan dulu. Nah, ketika nanti bola itu sudah keluar, kan dia bisa cek lagi. Nah, bisa diralat keputusannya. Maka dari itu gue bilang, it's okay. Ya, kita lihat bahwa tanpa VAR memang ada keputusan-keputusan yang tidak benar, keputusan-keputusan yang salah. Nah, gue harapkan nanti dengan adanya VAR, keputusan-keputusan seperti tadi itu bisa diperbaiki. Atau mungkin ketika menengok VAR memang tidak ada kontak yang serius atau diving. Nah, itu kan bisa lebih diperjelas lagi supaya kita sebagai penonton kan kita penonton itu kan perspektifnya terbatas dari kamera doang. Ya kan, kalau kita ditunjukkan VAR lagi di replaynya benar-benar detail, kelihatan apakah ada kontak atau tidak, itu kan kita bisa lebih jelas. Dan ketika wasit memutuskan atau melihat VAR dulu, kita minimal lebih percayalah dengan keputusan wasit. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi menurut gue, mau wasitnya siapapun, ya pasti akan ada kesalahan seperti ini. Dan itu terjadi di setiap pertandingan loh. Di Liga 1, di dua pekan ini. Artinya apa? Benar-benar kita butuh VAR. Kita butuh VAR untuk meminimalisir kayak pelanggaran yang harus kartu merah. Ya kan, seperti kemarin Stefano Lillipali, sekarang ada penalti berapa kali tidak diklaim. Itu bisa diminimalisir, bisa diperbaiki dengan adanya VAR. Ya, jadi tenang aja, itu akan perlahan-lahan, kita nggak bisa langsung. Ya, perlahan-lahan itu akan diperbaiki. Nah, kita ke pertandingan kedua. Jadi ini hasil satu sama, Barito mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan, yaitu hasil imbang, dengan Persebaya kehilangan 2 poin kalau menurut gue. Terus kita ke Borneo Bali. Borneo menang 3-1, main dengan 4-3-3, sama persis seperti kemarin formasinya. Seperti matchday pertama, Nadeo, Leo Guntara, Silverio, Diko Michels, Fajar Faturrahman, Stefano Lillipali, Hendro Siswanto, ada Malis, di depan ada Pato, Win Naintun, dan juga ada Terence Puhiri. Sedangkan Bali, ini Adil Semaringa, Ardi Idrus, Elias Dolah, Kadek Arel, dan juga Ricky Fajrin. Di tengah, 3 gelandang tengah, Sidik Saimima, Haudi Abdillah, dan juga Eber Besa. Di depan ada Privat Barga, Jefferson De Asis, dan juga Muhammad Rahmat. Nah, jujur, kalau boleh jujur, babak pertama cukup membosankan. Gak ada peluang yang berarti. Kedua tim Borneo ya coba lebih banyak menguasai bola, tapi gak ada kreativitas juga. Kelihatan banyak sekali long ball, banyak sekali umpan-umpan yang gak sampai, salah passing, crossing yang gak ada enaknya untuk ditonton. Jadi menurut gue babak pertama it's a big jokes. Babak pertama cukup membosankan. Jadi kita lewatin aja lah. Ya karena benar-benar nggak enak untuk ditonton. Sedangkan babak kedua gue sih sedikit bersyukur Privat Barga bisa cetak gol di menit awal 47 lewat heading yang memang cukup mengejutkan juga ya. Privat Barga ini bisa melakukan heading padahal posturnya tidak terlalu tinggi. Bam, 1-0. Nah, dari 1-0 itu barulah Borneo bangkit. Barulah Borneo menyala, ya seperti julukan mereka, menyala. Mereka terbakar semangat mereka. Di situ mereka lebih ngegas. Benar-benar lebih ngegas. Baru kita lihat Borneo yang harusnya diharapkan. Mereka on fire, dapat peluang, Pato yang tendangan yang mampu di save, lalu dapat penalti di menit 55. Layak penalti. Ya ini menarik juga, wasitnya bisa lihat nih, akhirnya ada tarikan di situ ya. Torik aja nggak bisa lihat, tapi ini wasit ini bisa lihat. Kita coba cari ya, wasitnya ini siapa. Wasitnya nggak dikasih tahu sih namanya siapa. But itu adalah keputusan yang menurut gue bagus karena tepat, jelas ditarik. Bam, 1-1. Setelah 1-1 Borneo mendapatkan angin segar sehingga 2-1. Bam, lewat Terence Puhiri. Ini juga menarik. Terence Puhiri bisa melakukan heading loh, seperti Privat Barga tadi. Posturnya tidak tinggi tapi dia mampu melakukan heading, mampu lolos dari kawalan pemain belakang dari Bali United. Nah, setelah itu gol lagi 3-1. Kalau lihat dari replay sih itu golnya Pato ya, karena dia heading kena kepala pemain Bali justru ya, bukan kena Terence. Tapi ya sejauh ini sih masih Terence di sini ya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa karena gue juga nggak bisa nonton.
karena tadi ada gangguan di menit-menit segitu ya di Indosiar, cukup lama gangguannya. Nah setelah itu tertinggal 3-1 ya, praktis menurut gue kill the game. 3-1 itu kill the game karena Bali kelihatan ya, gue nggak ngerti ya, Bali ini wakilin kita di Liga Champions Asia kalau nggak salah, atau AFC. Kalau main kayak gini 2 pertandingan awal dua-duanya kalah, dan bukan hanya kalah, mainnya itu amburadul, benar-benar menyedihkan kalau gue bilang. Dan ini harus segera dievaluasi sih. Kalau main kayak gini terus, yang ada bikin malu di Piala Liga Champions Asia. Ini benar-benar bikin malu kalau gue bilang. Main kayak aduh, ampun-ampunan. Ketika tinggal 3-1, long ball. Aduh, benar-benar kreativitas. Bisa mati gue lihat permainan tim kayak gini, bener. Jadi kita tunggu match ketiga apakah ada perubahan atau tidak. Biasanya match ketiga kalau misalkan kalah lagi, ini bisa saja dievaluasi nih, ya teko. Kalau enggak bahaya, karena Bali United ini perwakilan Indonesia di Liga Champions Asia. Kalau sampai memalukan, kemarin ini kalah dibantai sama Kamboja kan, klub Kamboja loh. Hey, sadar. Klub Kamboja loh bisa mengalahkan kita, bantai Bali waktu itu. Jadi kalau nggak mau dipermalukan, gue bilang Bali harus benar-benar evaluasi. Karena kalau lihat dari permainan ini big jokes. Seriously, ini benar-benar parah. Ya, jadi Bali sangat layak kalah. Terutama di babak kedua mereka benar-benar diobok-obok. Setelah mereka cetak gol, praktis mereka gong, hilang semua. Gak ada kreativitas, gak bisa keluar dari tekanan, dan Bali sekarang ada di juru kunci, peringkat 18. Borneo ada di peringkat 3, Barito ada di peringkat 2, dan juga Persebaya ada di peringkat keempat. Jadi ini persaingan papan atas justru seru nih kepada tim-tim yang underdog. Dewa United tadi menang lawan PSM. Ya, Dewa United menang lawan PSM di kandang PSM. Ini juga kuda hitam nih Dewa United ya. 2 pertandingan mereka berhasil meraih 6 poin. Satu-satunya tim yang sejauh ini meraih 6 poin. Jadi cukup menarik nih ya persaingan dari Liga 1. Di puncak klasemen justru bukan tim-tim yang terkenal, tapi tim-tim yang cukup mengejutkan. Barito, Borneo, Persebaya maupun Dewa United. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini di hari ini. Kita akan kembali lagi di review Liga 1 pertandingan lainnya. Salam sepak bola Indonesia.